Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha alaina abwaban niyyatis salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad Sayyidil kainat wa ala alihi wa ashabihi dawil karamat, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin Allahumma amin. Kembali melanjutkan kajian kita tentang urgensi niat. Kita masih mengambil faidah dari kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Tariqil Akhirah. Qala al-musannif al-ustadz al-habib Ali bin Hasan Baharun, matta'ana Allah bi tuli hayati syarifah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin. Hukiya, diceritakan, anna akhawaini kana ahaduhuma 'abidan wal akharu 'asiyan. Ada sebuah hikayah, ya, ini diambil dari kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ada dua bersaudara tidak sama. Yang satu itu ahli ibadah, saudaranya yang B itu ahli maksiat, ya. Jadi ada dua saudara A dan B, ya. Yang A ini ahli ibadah, yang B-nya ahli maksiat. Faja'a iblis yauman ilal 'abid. Maka iblis datang kepada si A. Si A ini siapa? Yang ahli ibadah. Wa qala lahu, dan iblis menggoda, wa asafa 'alaik dayya'ta umraka fi habsi nafsi wa id'abi badanik fa'atlik nafsaka ila syahawatiha. Katanya iblis, kasihan dulu deh, ya. Katanya iblis, kasihan kamu ini. Kamu ini menghabiskan umur dengan menahan hawa nafsu kamu, dan kamu membuat capek badanmu. Ayo lepas syahwatmu. Ayo kamu mumpung masih muda, hura-hura. Nanti setelah tua bertaubat. Enak saudara kamu di bawah ahli maksiat. Dia bisa berfoya-foya, nanti dia taubat. Kamu rugi, masih muda dibuat kayak ini. Capek deh, ya, kasihan kamu ini. Katanya siapa? Iblis. Faqala fi nafsi. Akhirnya sang kakak ini berkata di hatinya, rupanya tergoda oleh rayuan iblis. Iya ya. La'alli anzilu ila akhi fi asfarid dar wa uwafiquhu ala ma huwa fi minal laddat thumma atub. Maka sang kakak ini, ya, si A ini yang ahli ibadah. Iya ya. Lebih baik aku turun, ya. Jadi rumahnya ini tingkat. Rumahnya loteng. Rumahnya tingkat 2. Yang ahli ibadah ini kakaknya ada di atas. Nah, adiknya ada di bawah, yang ahli maksiat. Katanya kakaknya, lebih baik saya turun aja, gak usah ibadah. Bisa bersama-sama maksiat dengan adik saya. Tsumma atubu. Nanti saya taubat, ya. Ini godaannya iblis luar biasa, ya. Godaannya iblis itu orang dibuat berjanji untuk taubat, ya. Nanti taubat kalau sudah tua. Jangan sekarang.
Sekarang waktunya muda untuk berfoya-foya. Itu kepandaiannya iblis. Wa ammal asi fa innahu istayqadha min sukri. Nah, adiknya yang dibawa, yang si B tadi, yang ahli maksiat, itu pas sadar dari mabuknya. Jadi mabuk, setelah itu sadar dari mabuknya, fawajada nafsahu fi halatin radiatin qad bala ala thiyabi. Adiknya ini setelah sadar dari mabuk sudah tidak karuan kondisinya, ya. Sudah kencing di bajunya, namanya orang mabuk, ya. Kencing di pakaiannya, wa huwa matruhun ala turab, dan ada di tanah, terjatuh ke tanah. Pakaiannya besing, kata orang Madura laseng, ya. Karena apa? Kencingnya ini sudah di bajunya, sudah tidak karuan. Faqala qad afnaitu umri fil ma'asi. Ya Allah, saya masa terus begini? Saya masa terus begini maksiat kepada Allah, mabuk-mabukan tiap hari. Wa akhi yataladdad bi ta'ati rabbi, sedangkan kakakku si A nikmat ibadah kepada Allah. Masa saya tidak ingin seperti kakak saya? Katanya siapa ya? Si B ini ya, yang ahli maksiat. Sadar, tsumma taba wa nawal khaira. Akhirnya taubat, ya Allah saya bertaubat ya Allah. Tsumma nawal khaira, kemudian niat kebaikan. Nah, ini pentingnya niat, ya. Ya Allah, mulai hari ini saya niat akan beribadah. Mulai detik ini saya akan tinggalkan maksiat. Saya akan gabung dengan kakak saya. Nanti kan gimana di akhirat? Kalau kakak saya di surga, saya di neraka. Sedih kan? Akhirnya wa tala'a liwafiqu akhahu 'ala ta'ah. Si adik ini naik ke lantai 1 untuk beribadah, menemui kakaknya, ya. Untuk bersama-sama ibadah kepada Allah. Adiknya naik, yang kakak tadi apa? Kakaknya ingin maksiat. Wa nazala akhuhu 'ala niyatil maksiyah. Nah, si A, kakaknya mau turun ke bawah untuk maksiat. Fasaqatu 'ala akhi, akhirnya terpeleset. Kakaknya ini terpeleset, ya, mungkin loteng itu karena keburunya. Adiknya waktu naik tertimpa badan kakaknya. Fasaqatu 'ala akhihi fawaqa'a maitaini. Karena yang satu itu naik ke atas, yang atas turun ke bawah, di atas terjatuh, akhirnya tabrakan, ya. Tabrakan, korban nyawa ada 2, ya. Meninggal semua 2. Dua-duanya meninggal. Fayuhsyadul 'abid 'ala niyatil maksiyah. Maka kelak di hari kiamat, yang ahli ibadah, yang A ini dibangkitkan bersama orang-orang yang ahli maksiat. Karena apa? Matinya dalam keadaan niat untuk melakukan maksiat. Wa yuhsyarul 'asi 'ala niyati ta'ah. Sang adik yang selalu maksiat, oleh Allah di akhirat dikumpulkan dengan orang-orang yang ahli taat. Karena apa? Meninggalnya dia punya niat untuk ibadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini pentingnya niat, ya. Padahal mulai awal kakaknya ini ahli ibadah. Tapi ketika mau meninggal punya niat maksiat, oleh Allah dikumpulkan di akhirat dengan orang-orang ahli maksiat. Sedangkan adiknya yang ahli maksiat ketika mau meninggal dunia punya niat baik, dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang ahli taat. Maka jangan sampai kita itu terlintas, ya. Yang sudah istiqomah ibadah, yang sudah istiqomah taat kepada Allah, jangan sampai terlintas, ya Allah saya ingin maksiat aja, ya Allah capek, nanti saya akan taubat. Jangan sampai khawatir ketika itu ada sinyal di malaikat maut, loh ini waktunya diambil ini, ya. Kita kan tidak tahu. Maka jangan sampai kita itu punya niat yang tidak baik. Takut waktu itu kedatangan tamu yang akan membawa ruh kita, yaitu malaikat Israel, ya.
Karena apa? Sesuatu itu bil khawatim. Sesuatu itu dengan endingnya. Akhirnya itu apa? Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Yurwa anna rajulan fi bani Israel marra bi qutbani ramlin fi ayyami qahtin. Ada lagi sebuah cerita ya. Ini dari kitab Ihya Ulumuddin ya. Ada sebuah kisah. Seorang laki-laki Bani Israel itu melewati bukit pasir di zaman paceklik ya. Umpama sekarang lewat di penambangan pasir ya, di Lumajang misalnya. Ketika itu waktu orang kekurangan makanan, kekurangan sembako. Faqala fi nafsi, maka ketika lewat di perbukitan pasir itu, dia berkata di hatinya, ya. Law kana li hadzal ramlu ta'aman laqasamtuhu bainan nas. Ya Allah, andaikan pasir ini adalah beras dan milik saya akan membagi-bagikan ke orang kampung. Ya Allah, umpama pasir ini beras dan itu milik saya akan membagi-bagikan ke tetangga saya. Ya. Jadi karena musimnya kekurangan beras, melihat pasir bayangannya beras. Ya. Kayak orang puasa itu loh ya. Orang puasa itu melihat gabus, bayangannya roti ya. Melihat setip, penghapusnya anak kecil, bayangannya adalah permen ya, karena lapar ya. Nah, orang ini karena kekurangan beras di kampungnya, melihat tumpukan pasir, membayangkan itu beras. Ya Allah, umpama ini beras dan milik saya akan membagi-bagikan ke orang kampung. Fa'awahallahu ila nabiyihim kullahu innallaha qad qabila sadaqaka wa syakara husna niyyatik wa a'taka thawaba ma kana law kana ta'aman fatasaddaqta bihi. Maka Allah memberikan wahyu kepada nabinya waktu itu. Wahai nabiku, kamu punya umat ya. Rumahnya di Brongkal umpama sekarang ya. Di kampung Bereklau namanya Khofi. Bilang sama Khofi, Allah telah menerima sedekah kamu Fi. Kamu sedekah beras sebanyak pasir yang ada di bukit yang di Lumajang itu. Dan Allah memberikan balasan baik ini karena niat baik kamu. Dan Allah memberikan pahala sama dengan sedekah beras sebanyak pasir di pertambangan. Jadi punya niat ya, punya niat baik, mau umpamanya pasir itu berbentuk beras, mau disedekahkan, itu sudah oleh Allah ditulis sedekah dengan beras sebanyak pasir ya. Maka kita kalau tidak bisa melakukan kebaikan, ada teman kita, keluarga kita, tetangga kita melakukan kebaikan, kita niat ya. Ya Allah, umpama saya punya biaya, saya juga akan melakukan itu ya. Ada tetangganya umroh. Ya Allah, saya gak punya ya Allah. Umpama saya punya, saya akan daftar umroh. Dapat pahalanya umroh. Ada orang haji, ya Allah, saya gak punya dana ya Allah. Umpama saya punya dana, saya akan haji ya Allah. Saya akan haji, gak akan mikirkan yang lain. Dapat pahalanya haji. Ada orang sedekah berbagi ya. Ya Allah, umpama saya kaya kayak orang itu, saya akan bersedekah lebih banyak dari orang itu. Dapat pahalanya sedekah sebanyak orang kaya yang bersedekah. Inilah dahsyatnya nih niatnya. Urgensinya niat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita niat-niat yang baik. Sehingga kelak di akhirat kita akan melihat catatan amal kita maksimal dengan kebaikan-kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبرأ في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم